Sang sakala sakti Nabi Luga Tambunan, diberi kepercayaan penuh nubuatan. Nabi Luga Tambunan viral. Semua denong-denong tahu sang Nabi Luga, baik yang muda sampai yang tua renta. Dengan sekejap dia bisa sampai ke surga. Nabi Luga denong titanium berkuasa, meluruskan bawa Roh Kudus kendar wanita. Diwariskan Tuhan pusaka sakti terompet, menghancurkan denong sesat yang koslet. Kutukannya nyata seperti pesawat jet, menghancurkan penyesat Lucifer kupret. Semua penyesat denong adalah kotoran. Nabi Luga sudah sering mengucapkan, seperti si pengamat dan tunai dia anak setan. Malam ini terkena kutukan Nabi Luga Tambunan. Siapapun yang membantah Roh Kudus itu perempuan. Kan jemaat pendeta pun bisa meninggal akibat membantah Nabi Luga dengan frontal. Dengan argumen mereka konsep yang gagal, giliran siapa malam ini hidupnya mau frontal. Yang melawan Nabi Luga, mereka itu papa, itu dajjal. Karena firman Nabi Luga memang masuk akal. Firman Nabi Luga memang masuk akal. Bismillahirrahmanirrahim. Itu hal-hal yang masih misalnya minggu depan lo mau beli apa bisa aja. Tapi kalau lo mau memikirkan, kan dibilang tidak bisa membeli dan menjual. Lalu lo bilang, nanti kita gimana kalau nggak kerja, kalau nggak punya KTP, nggak punya pekerjaan. Udah dibilang, Alkitab udah bilang memang lo nggak bisa beli. Kalau lo nggak bisa beli, ya lo nggak bisa makan. Bilang nggak punya KTP nggak bisa kerja, siapa bilang? Saya lebih pintar tuh. Pekerjaan ilegal itu, Tristan. Kerjaan apa dulu? Siapa? Tristan kayak ngomong. Enggak, itu pekerjaan ilegal. Bahkan di kantor diri boleh kamu, lah. diri kamu. Ini kalau nggak punya KTP, itu ditangkap. Itu ditangkap. Kalau nggak punya KTP itu ditangkap. Siapa yang nangkap? Itu masuk penjara. Yang nangkap? Yang nangkap pihak imigrasi. Pihak imigrasi. Ini arahnya Kalau kemana kamu ini nih? punya KTP, loh, ini kan KTP yang ada di Inggris. Bentar ya. Iya paham saya. Kan Luga lagi membicarakan Itu akan KTP yang merata ada di di seluruh Inggris. dunia, di Amerika juga. Kamu ke sana. Emang kapan Vero lu nggak pernah di luar negeri? Di Singapura aja belum pernah lu gak? Ya, selama ini sih masih open mana sih, Tristan, tapi dia bilang nggak perlu duit. Saya Gimana sih? jadikan tolong dong saya jadikan moderator. Amberly. Ini Iya. mulai Bikin gawat nih. Amberly. Pak Siden mau nge-kick ya? Mau nge-kick ya? Tolong dong. Mau nge-kick ya? Enggak. Saya Si capek Butet ini masalahnya, tolong. Tolong. Butet ini suka kali nge-kick orang. Alah, Butet. Udah bodak muka kau tuh, muka. Tolong dong Amberly. Sebentar, Tristan. Sebentar. Ini ada suka nge-kick Vero, suka kali dia nge-kick. Ini kalau kayak gini caranya ini model kelahi kalian bikin nih. Ya, kalau mau dekelahi aku ungkapin aja lah ini. Ungkapkan aja lah kalau kayak gitu. Ungkapkan aja kalau kayak gitu. Ungkapin aja. Sebentar, Kak. Jangan dulu. Aku lagi Nih aku bisa juga pakai model kelahi kalau kayak gini nih. Allah. Kalau mau kelahi. Amberly jangan dirungkatin Iya, Bang. dulu. Iya. Tapi ngomongnya gantian ya. Oke, Ya, saya bicara siapa, dulu ya. Bang? Ini aku. Ya, Bang. Sebentar. Ujat, Aku dulu dong. Terpotong. Tadi kamu udah ngomong, sekarang saya dulu ya. Saya jawab dulu bantahan kamu gini. Di dalam Wahyu pasal 13 dikatakan barang siapa menerima tanda binatang yaitu EKTP global yang barcode-nya adalah 666 itu dipaksa minum anggur cawan murka Allah, yaitu disiksa dengan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba, dan api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya bagi mereka yang menerima tanda binatang yaitu EKTP global yang barcode adalah 666. Nah sekarang lo masih ngomong, aduh si kucing satu ini, tolong dong jadi moderator ini sih sakit dengan kami. manusia kambing.
Pelan-pelan aja. Tahu Di dalam wahyu itu Biarin Bang Luga mereka- narasi dulu Bang Tristan, gantian nanti. Yuk silakan Bang. Iya. Gantian nanti. Aku jangan gantian. teriak-teriak dia depan cewek kok teriak-teriak. Bikin malu aja. Kamu diam aja. Aduh, robek nanti mulut kau. Oke ya. Kan sudah dibilang. Tapi gimana dong kita nyari kerja? Lo diperhadapkan dengan api dan belerang, disiksa dengan belerang, hangus, muka lo robek semua. Tapi lo masih mikirin, nanti gimana dong kita cari kerjaan? Lo hanya bergantung kepada setan. Lo nggak percaya sama Tuhan. Tuhan sudah larang, jangan memakai tanda itu. Karena tanda itu adalah alat kontrolnya elit global untuk mengkontrol seluruh manusia untuk menyembah dia. Nah, silakan bantah. Silakan kau bantah. Oke, aku bantah ya. Luga bilang yang menerima EKTP di Inggris berarti dia itu nanti dicampakkan gitu. Luga bilang tuh saat ini sudah mulai diberlakukan kalau menerima dicampakkan. Kiamat itu nggak tahu kapan, dan itu juga nggak besok kok, masih lama kok. Paling juga aku sudah mati masih belum kiamat kok. Aku bisa pastikan itu. Masih Udah. berpuluh-puluh tahun ke depan aku bisa pastikan itu, karena aku itu mendapat wahyu dari Allah. Kan aku juga nabi ya kan, emang cuma Luga aja nabi, Kamu aku agama? nabi ya loh gitu. Nah Kamu agama apa? kedua di dalam Oke. Bang, oh Bang, dia kan Islam jadi nggak. sebentar yang aku mau sabar, lanjut dulu ya. Kedua, Iya, di Islam. dalam wahyu itu Enggak, mereka enggak. yang Kristen dah yang ditempelkan orang Kristen dari mana dia? yang di Tahu. saya Bukan jadi dari kenapa mana kenapa dia? sih orang Butet, kau ngomong dulu kau agama apa? Woi. Kau agama apa? Dia bukan Kristen. Ngomong Loh, dulu. saya ini titanium, saya platinum, bayangin tuh. Saya ini Enggak, agama kamu agama platinum. Agama platinum. Kamu agama apa? Kamu titanium, saya platinum di atas Iya, kamu saya agama ini. apa, Titanium kambing? saya injak-injak dengan Ditanya. kaki saya. Platinum saya. Itu Iya, agama kamu agama itu saya apa? injak-injak. Gas aja, Titanium Bang itu Lewi. saya injak-injak Gas itu. aja dia Jadi tuh. rongsokan Apa? titanium. Aduh. Ini Kucing ternyata. ini platinum. Ya udah, ini. udah. Lebih Ya mahal. udah ngomongnya gantian tolol. Cepetan. Nah, sebentar dong. Nah, kalau orang titanium bahasanya memang begitu, ndak elegan. Beda dengan platinum yang harganya mahal ya kan. Makanya titanium belum saya pernah ada yang injak-injak jalan jadi ini, barang dia celak rongsokan nih, gitu. Ya udah kau ngomong aja, Jadi goblok cepetan. itu di dalam wahyu itu yang diletakkan di dahi mereka, bukan di KTP mereka. Jangan merubah-rubah ayat Alkitab kamu Om Luga. Gimana sih ayat Udah belum? Alkitab dirubah-rubah? Jadi intinya Lanjut. kamu menerima nggak? Intinya kamu menerima tanda binatang itu nggak itu? Tanda binatang itu yang diletakkan di dahi kamu, bukan di Enggak. EKTP kamu. Dia belum percaya. Iya, intinya terima apa enggak? EKTP Intinya terima kamu apa ditaruh enggak? di dahi kamu tidak? Pertanyaannya EKTP kamu ditaruh di dahi kamu tidak? Oke, saya jawab. Kalau kamu EKTP. menerima antrian, Saya dengarnya, nggak mau jawab, kamu tolong antri kapan antrian gua ngomongnya? 666, Amberly, kamu buang nomor antrian Makanya gue kamu. bilang gue moderator. Ini kan ngomong mulu. Woi, itu Oke, Kak dia Liter, mau ngomong, sekarang kamu Bang kok Luga. ngoceh terus. Ya, Bang Luga sekarang boleh. Si silakan tolol ini kok menanggapi. ngoceh terus Kak ini. Kak Leter Sabar ditutup dulu Bang mic-nya Luga, dulu. dia belum percaya Yuk, Yesus silakan Bang Bang. Luga. Dia belum percaya Yesus Ya, Tuhan. biarin. Anak Luga itu kan mau ngomong. Iya, mau belum percaya Yesus kayak mau apa itu nggak penting. Mau apa Intinya terserah dia lah, kok ngoceh terus. Bosan lah aku dia ini dengarnya. Kristen, bukan Islam. Nah, jadi gini, intinya kan siapa sih namanya? Si perempuan satu ini, si The Face ini, intinya dia menerima. Dia mengatakan tadi bahwa tanda binatang itu nggak dibikin di KTP. Salah. Tanda binatang itu adalah microchip. Microchip itu akan ditanamkan di dahi dan di tangan. Jadi ke depan-depannya
manusia kalau misalnya ingin belanja di Indomaret nggak perlu lagi pakai ATM atau Mastercard atau OVO atau Dana, itu nggak perlu lagi. Karena ada yang lebih canggih, yaitu microchip itu ditanamkan di tangan kanan sama di dahi. Jadi ketika kamu mau bayar, maka ada yang namanya scan wajah. Terpotong saldomu, misalnya kau belanja beras yang tadinya duit kamu 1 juta, terpotong misalnya jadi 800 misalnya. Di scan wajah dan di scan tangan. Nah, ini yang dibilang memakai tanda binatang di tangan dan di dahi. Nah, penelitian Daniel Mananta itu membawa microchip yang ada di HP itu diperbesar dengan mikroskop 1000 kali lipat. Apa yang terlihat itu terlihat 666. Jadi tanda itu adalah 666 dan itu memang sudah dibikin di chip HP. Pertanyaannya adalah, kalau di chip HP kan kita kan transaksi masih pakai HP. Nah, akan ada yang lebih mudah, nggak perlu lagi kita pakai HP, cuma pakai tangan dan scan wajah dan scan tangan. Nah, itulah yang Tuhan bilang jangan. Nah, KTP yang akan dibuat yang sudah disahkan di Inggris itu adalah eKTP digital, itu bentuknya itu tato kuantum, microchip. Itu ditanamkan di dalam tangan dan di dahi. Bentuk eKTP itu adalah microchip 666. Makanya sekarang di Inggris sudah, kalau nggak menerima tanda itu akan tidak boleh dapat kerjaan. Nah, di Amerika juga. Nah, sebentar lagi mau di Indonesia. Pertanyaannya, kalau nanti dibuat eKTP global, akankah kalian menerima? Ya, saya lihat si perempuan satu ini akan menerima. Ya udah, lu terima aja juga nggak apa-apa kok, kita nggak butuh lo, biarin aja lo dibakar. Udah, sekarang si Amberly jawab, apakah kamu akan menerima? Gimana Amberly, apa masih mau nyimak dulu? Iya, Kalau aku Amberly nyimak kayak- dulu Bang. Kalau misalnya nanti itu susahnya ya, nanti sistemnya kayak vaksin gitu Bang. Jadi kalau misalnya nggak Betul, divaksin tuh aku betul. nggak bisa balik ke Indonesia gitu. Nanti kalau di Makanya, Indonesia aku nggak bisa sebentar. balik lagi ke sini. Susah kali ya. Sebentar, lo memang Iya, udah nggak Bang. bisa lagi, Iya. udah mau kiamat, ngapain lu mau jalan-jalan? Lu kalau udah mau kiamat harusnya lu mempersiapkan diri, Abang, berdoa, berpuasa. abang bukan jalan-jalan. Maksudnya kalau mau Sebentar, kiamat sebentar. aku mau deket anakku gitu loh Bang. Maksud saya gini ya, ini saran ya buat Amberly. Iya. Karena nanti ya, tempat yang paling nyaman ya, walaupun juga tidak nyaman-nyaman banget, itu adalah Asia. Nah, saran saya, kalau nanti kamu misalnya sudah terjadi mandatori itu, ya memang kamu nggak akan bisa kemana-mana lagi. Udah, kamu tinggal cari hutan yang ada di sana. Di Jerman ada hutan nggak sih? Ada Bang. Nah, atau kamu gabung komunitas di sana, dan itu juga sulit menemukan komunitas-komunitas yang imannya sama seperti kita. Tetapi tetap ada sih di sana ya. Tapi kalau memang kamu mau di Indonesia, kami itu sedang membangun markas di Sumatera. Nah, tujuannya adalah di 4 titik ya, Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Itu tujuannya adalah karena gini. Tadi pas gue lagi ngobrol, tiba-tiba kayak Tuhan ngomong sama gue, sampaikan, karena ini akan udah sedang terjadi, akan segera. Wah, gue tiba-tiba, daripada gue ngomongin Roh Kudus perempuan terus, ini juga harus gue omongin, gitu loh kan. Kalau Roh Kudus perempuan kan, ya udah iman masing-masing lah kan. Nah, kalau ini harus ditolak, karena kalau ini diterima, ya contoh kayak kemarin kan, saya ke Sumatera itu kalau nggak kami jalur apa, kami di pelabuhan udah dicegat. Pak, tes apa itu kan? Apa sih namanya itu? Ditanya-tanya lah, oh nggak apa-apa. Ya, swab itu. Ada lagi istilah satu lagi, apa namanya? MRSA, apa sih itu namanya itu? Ah, kami dipaksa kan, ditanya, mau kemana? Mau ke Lampung. Langsung ditanya swabnya apa segala macam. Oh, bentar dulu Pak ya. Terus pas kami lagi jalan, ada abang-abang ngejar kami. Bapak mau kemana? Mau ke Lampung.
Pak jalur sini aja Pak, katanya gitu, jalur sini bebas apa hambatan gitu. Udah akhirnya saya lolos ke Sumatera. Artinya dari Jawa ke Sumatera aja udah luar biasa sulitnya gitu loh. Apalagi nanti ke depannya itu pemaksaan microchip itu akan lebih dahsyat lagi. Bayangin sudah diancam-ancam kan itu di Inggris. Nanti di Indonesia lebih gila lagi kan. Nah makanya kami sedang membangun markas pengungsian itu di Sumatera. Nah, tujuannya adalah supaya ketika terjadi pemaksaan nanti, karena pemaksaan microchip itu akan terkonsentrasi di kota-kota besar. Apalagi Jakarta kan, Jakarta, Bandung, Surabaya itu udah pasti itu udah pasti dikejar-kejar. Nah makanya kami membangun markas itu di Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Kami sedang membangun pertanian mandiri. Jadi kami ini sudah nggak terhubung lagi dengan yang namanya sistem-sistem dunia ini. Ya, mau beli harus pakai microchip, pakai ini. Jadi Tuhan bilang juga ada suatu penglihatan bahwa Tuhan memang menyuruh umatnya berinvestasi itu di desa-desa. Tujuannya adalah supaya ketika nanti pemaksaan itu terjadi, kita masih bisa makan. Kita masih bikin pertanian, bikin peternakan, bikin semuanya, kita masih kuat sampai rapture. Karena satu-satunya jawaban adalah rapture gitu loh. Nah, kalaupun nanti tidak rapture, setidaknya kita punya tempat persembunyian itu di pegunungan gitu loh. Sampai selama 3,5 tahun, lalu kemudian Yesus datang di dalam perang Armageddon untuk masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Nah, itu yang juga salah satu proyek dari King of King. Makanya kita yang sudah punya aset, lebih baik aset kalian jual, ini berinvestasi itu di pertanian. Karena namanya nanti kalau kalian sudah disergap di kota, itu barang-barang milik kalian, harta-harta kalian udah pasti disita. Itu alasannya terlambat, nggak ditempati pajaknya gini, udah langsung disita. Itu memang program dari elit global gitu. Dan dalam satu penglihatan memang Tuhan memberitahu bahwa seluruh aset-aset itu akan disita oleh global dengan alasan tidak dipakai seberapa tahun, halus lah bahasanya kan. Nah makanya kalian berinvestasi, itu kan Daud Tony kan juga kan udah ngomong kan, di dalam nubuatannya berinvestasi dalam pertanian, Dharma Pongrekun juga, itu tujuannya adalah untuk mempersiapkan pemaksaan mandatory microchip 66 yang menurut saya sudah kayaknya mulai tahun depan gitu loh. Karena gue lihat ini, wah ini lagi heboh nih, ya, makanya saya share-share di WA group kan. Donald Trump juga ngomong, Perdana Menteri Inggris juga ngomong, berarti ini sudah memang totality. Makanya gue bangkitkan seluruh teman-teman supaya kita udah nggak banyak berdebat masalah Roh Kudus perempuan, masalah apa. Memang Roh Kudus perempuan tetap harus kita beritakan, tapi yang ini nih yang sekarang lagi Tuhan dorong gue ngomongin yang ini. Ya silakan Bang Lewi. Bang Lewi silakan. Saya nanya dulu Bang Buga, obatnya apa Bang? Ya silakan. Apa? Ada nggak obatnya gitu dari tumbuh-tumbuhan atau apa gitu? Obat untuk apa? Microchip ini? Microchip itu adalah sistem chip. Chip itu adalah alat kontrol otak. Jadi kalau itu ditanam di dahi kamu, udah kamu masuk neraka, itu aja. Nggak bisa lagi ditolong. Ada nggak obatnya gitu? Nggak ada. Makanya cuma satu-satunya cuma menghindar, lari ke pegunungan dan pengangkatan. Kalau misalnya udah ditanam, udah resmilah kau milik iblis dan nggak ada gunanya lagi. Mau minta ampun, berdoa juga nggak ada gunanya. Iya. Bahkan nanti akan banyak orang dipenggal, dibunuh karena mereka menolak tanda binatang itu, mereka menolak microchip. Makanya dari sekarang kita udah siap-siap. Sebenarnya ini sudah saya programkan dari waktu COVID kemarin. Kebetulan saya kan punya tanah di Sumatera luas itu kan. Nah, tanah saya itu saya jadikan markas untuk pengungsian kan. Nah, orang-orang dari Jakarta itu sudah pada mulai mensurvei dan mereka datang. Tapi karena setelah COVID juga keadaan agak-agak tenang, jadi mereka kembali lagi ke Jakarta. Tapi ini Tuhan lagi dorong saya nih kan. Setelah saya nonton apa tuh
perkembangan elit global, ternyata ya itu yang sekarang berita terbaru yang di Inggris nggak menolak EKTP digital, udah langsung nggak boleh lagi kerja. Nah, maksud saya kalau memang kamu mau lebih aman, udah kamu secepatnya kabur dari Jerman masuk ke Indonesia, karena di Indonesia ini tempat yang lebih aman daripada di sana. Seperti itu, karena di Indonesia kan banyak hutan ya, banyak pepohonan. Kalau di sana kan daerah-daerah tandus, jadi gampang banget ngejar orang di sana. Ya, Bang Lewi, silakan Bang Lewi, ada yang mau disampaikan? Gimana? Ketua perempuan Balai Perempuan, ada berita baru? Ya, belum ada sih Bang, belum ada. Ya. Jadi saya, ya betul Bang, betul, belum ada. Jadi betul itu sekali narasinya Bang Uga, karena kita ini semuanya yang tadinya debat oneness, tritunggal, titanium, apalah semuanya, nanti akan ada waktunya berhenti semuanya, untuk semuanya digiring, dikumpulin semua, mau dipasangin microchip. Mau yang Islam pun sama, mau Hindu Buddha pun juga nanti sama. Nanti dia akan berdiri di setiap tempat ibadah, mau yang Islam maupun yang Kristen, itu semua nanti akan ditodong ya kan sama pemerintah. Ayo semua siap pasang microchip. Nah, jadi semuanya itu nanti digiring bakal menggunakan teknik microchip ini kan dia berkembang ya. Jadi ada yang sistemnya sama kayak Neuralink, yang punyanya Neuralink itu punya Elon Musk. Itu nanti di sistemnya itu kita di operasi kecil ya kan, operasi ya di bedah. Jadi nanti itu otak kita dibor pakai mesin bor, gitu ya kan. Film Terminator aja ini. Baru dipasangin Neuralink. Serius Bang. Dan itu sudah terjadi, itu sudah sukses. Ada satu orang pertama di dunia ini yang telah sukses menggunakan chip Neuralink, punyanya Elon Musk, punyanya tim Neuralink. Ya kan, di Amerika sudah sukses berhasil. Paling pertama uji cobanya di monyet, dan monyet itu dibor ya, pakai bor yang biasa kayak bor kayu, bor mesin-mesin itu ya kan, bor Terminator itulah ya kan? Robot Nah, baru dipasangin, ditaruh microchipnya yang Neuralinknya itu, habis itu baru dijahit ulang Bang, baru buat pemulihan ulang. Nah setelah dia udah sadar ya kan, nah dia itu sekarang itu sudah mampu, monyetnya aja itu mampu menghidupkan laptop, televisi, main game. Itu monyetnya doang Bang. Dia bisa main game. Iya. Ini akurat nggak ini Ketua beritanya ini? Akurat, Bang. Abang boleh cek. Akurat. Itu Abang buka di situsnya Neuralink ya. Neuralink. Untung aku nggak punya dua HP. Kalau punya dua HP, Neuralink itu microchip. Abang, ya, chip Neuralink, buka di Google ya kan. Itu pertama kali kelinci percobaannya itu adalah di monyet. Dan monyet itu berhasil bisa main game Bang. Monyet itu bisa main game, bisa hidupkan lampu, bisa nyalain TV, hanya dengan pikiran monyet doang. Nyala lampu, nyala lampunya. Mati lampu, mati lampunya. Nah demikian juga kita nanti yang manusianya itu kayak kita nih ya, pengen hidupin TV, tinggal TV-nya hidup. Kita pakai pikiran doang, tidak perlu perintah pakai lidah apa suara, pakai pikiran aja. Nah, jadi kita bilang hiduplah ini TV-nya hidup, plek, ya kan? Nah, itu pun juga nanti itu pun juga canggih. Seperti kayak kita lagi mau diskusi tentang Alkitab ya. Mau diskusi tentang Alkitab. Sejarah ortodok pertama kali di dunia ini. Nah, kita nggak perlu buka HP, Bang. Kita tinggal langsung bertanya sama pikiran kita, di mana pikiran kita itu sudah komplit dengan namanya Google. Google itu sudah langsung input kepada otak kita dari prosesor microchip itu, dia langsung input. Sejarah pertama kali pendiri ortodok di dunia adalah siapa? Ya kan? Taruhlah Bang Narayan dari Sukabumi ya. Nanti ada itu keluar semuanya data-datanya. Dia tinggal menjelaskan, dan bahkan
seperti kamera, ya kan? Kamera pun itu kalau dia mau pergi memberikan pesan WA atau kepada siapa aja, itu dia nggak perlu lagi pakai handphone ataupun kamera handphone canggih. Dia tinggal mengedipkan mata doang, tek, ya kan? Begitu kedip langsung jadi gambar yang dia inginkan. Baru dia tinggal kirim pesannya itu. Nah, jadi organ tubuh dia, mata, telinga itu sudah, dan dagingnya dia itu sudah menjadi GPS, sudah menjadi perangkat elektronik, software elektronik yang bisa bekerja sama dengan microchip itu. Karena tubuh kita semua Dan itu gini, sudah berhasil dan gini. dikendalikan. Ya. Oke, saya tambahin sedikit ya. Dan perlu kalian tahu, satu-satunya apologet yang menolak microchip itu cuma Titanium dan pasukan dan rombongannya. Edis TV, Bom Bom, Sofiatul, Elia Miron, siapa lagi? Semua apologet itu sudah sepakat memberikan kepalanya untuk dibor, untuk dimasukkan microchip, serta batangnya Lucifer dimasukkan ke kepalanya. Jadi teman-teman, ini cuma rombongan kita aja. Kenapa rombongan kita menolak microchip? Wajar, kami ini para rasul dan para nabi. Jadi kita hanya dibedakan bukan lagi dari oneness, dari Tritunggal, ya, dari Titanium. Kita hanya dibedakan nanti di akhir zaman ini antara yang menolak microchip dan yang menerima microchip. Kalian tolong tanyakan ke si Edis, ya. Apakah si Edis akan menerima microchip? Pasti dia dengan sukarela, ya. Kalau Edis microchip bukan hanya di dahi dan di kepalanya, tetapi di lubang pantatnya pun mau dipasang microchip karena dia begitu cinta masih Lucifer. Kira-kira seperti itu. Lanjut. Iya. Jadi nanti Kita menolak ya, Nabi, ya. zaman begitu, Bang. Iya. Jadi nanti di akhir zaman pun begitu, Bang. Dan gini, Ya, jadi- satu lagi. Dan gini, setelah Islam saya takut-takutin, rupanya mereka takut juga, Bang. Saya juga menolak microchip. Ya udah, kau gabung sini. Karena semua kan dipaksa nanti, bukan cuma orang Kristen, semua agama dipaksa. Gitu. Jadi ya memang wajarlah saya selalu berseteru dengan Edis karena memang udah dari akarnya udah kita nggak cocok. Dia memang udah jadi milik dari binatang, yaitu 666. Jadi bukan karena bisa nginjil. Nginjil itu juga kalau tidak diurapi dari Tuhan menjadi milik Lucifer, yaitu 666. Jadi kita di Titanium resmi menolak microchip dan Maksudnya siap harus untuk diurapi oleh Roh Kudus si perempuan itu ya? Si perempuan Roh Kudus itu ya? Jadi gini, microchip itu iblis. Dia tidak diurapi. Dia memang setan dan dajjal dan akan menandai umat miliknya. Contohnya seperti kamu, Edis. Itu harus ditandai karena bagaimanapun Perempuan itu kan suka dilambangkan dengan pesundal kan di dalam Alkitab itu kan. Berarti Roh Kudus Ya, apa dong? perempuan ada yang suci, Kan yaitu Roh dilambangkan Kudus. pesundal itu kan lambang Kalau dari yang perempuan pesundal kan. itu ya kau lah. Kau kan Nah, Roh Kudus kan perempuan, pesundal dong berarti. tapi dia Kalau perempuan kira-kira suci, nih dia aku disurgawi. ada 5 preman nih. Aduh. Aku ada 5 preman nih. Itu si perempuan Roh Kudus itu kalau digengbeng gimana? Bisa Waduh, nggak? dia udah menghujat Kan dia perempuan. Bisa apa dia? Seorang perempuan yang lemah tak berdaya. Emberly, tolong saya jadikan moderator. Emberly, tolong saya jadikan moderator. Takut. Ini platinum loh ini. Platinum itu tidak mengatakan Roh Tidak, Kudus itu kamu- perempuan. Platinum. Orangnya Atau Makanya pindah kita, Platinum Nabi. itu Ya, kalau kau nggak diinjak percaya, sama nggak usah platinum. Nabi, pindah kita. Loh, saya tidak menghujat. Pindah Gimana? tempat rindu kita. Perempuan itu lemah tak berdaya kan? boleh. Pindah. Jadi Roh intinya Kudus gitu aja kamu itu teman-teman. lemah tak berdaya, Nabi Luga. Aku pindah Apa aja, sih? Nabi ya. Roh Kampret. Kudus kamu lemah tak berdaya karena dia hanya seorang Kau lemah perempuan. tak berdaya. Ini ngoceh Saya kan terus nih, menerima Nabi. microchip. kan, Kalau Roh kau mau Kudus pasang itu. microchip ya terserah kau.
Kalau kau nggak percaya terserah kau, yang pasti. Nabi aku turun. Terus kan seorang perempuan yang lemah tak berdaya, tidak punya kekuatan apapun. Ini bukan dibuat lagi nih, Bang Duga, Iya, digergaji. kalau ini sama boolnya langsung diajar. Oh, jadi Ini klub maksudnya itu Roh Kudus dipasang di suka bool. main di boolnya juga gitu? Enggak, Jadi Bapak itu nusukin lewat boolnya Roh Kudus. Waduh, nakal juga Waduh, ini Bapak ini sama iya. Roh Kudus. Ini Bapak sama Ibu ini sama-sama Amberly, nakal ya. Amberly, lo kan bisa miara dajjal nusuk-nusuk seperti boolnya ini. Ibu. Wah, bahaya Ada ini bisa Tuhannya perempuan Om seperti Luga ini. Ini kalau ketemu saya robek-robek nih mulutnya nih, tapi saya nggak jauh. Aduh, robek coba, Udah robek. gua masuk neraka Coba. sono. Nanti di neraka ketemu Roh Kudus sama Bapak. Soalnya suka tusuk-tusuk bolnya Ibu itu si Bapak itu. Amberly, ini dari ortodok ya? Dari gereja mana sih ini? Dari gereja Platinum. Majapahit. Siapa? Gereja Platinum. Saya ini Platinum. Ditanamin pendeta kau siapa? jadi barang rongsokan, Siapa, nggak siapa? laku dijual lagi. Ya dari kerajaan Majapahit itu, kita Majapahit pakai. Waduh, dajjal ini malam. Ya karena si Amberly juga takut dijadiin aku moderator, ya udahlah. Ya kan nggak ada gunanya, penting kita udah sampaikan. Oke ya teman-teman, aku turun dulu cari tempat yang lain. Karena si perempuan nggak bisa melindungi Nabi Luga gitu. Jadi dia buru-buru cari perlindungan gitu. Kalau saya enggak. Bukannya begitu, begini loh. Karena kalau roh berdialog itu tidak bergender sebentar. kalau saya itu. Roh tidak bergender, tidak berwujud. Roh tidak bergender, roh itu Allah bukan? Roh itu Allah bukan? tidak bergender Roh Kudus. dan roh tidak Enggak, berwujud setan. di dalam Alkitab. Di dalam Roh Kudus itu- Alkitab, Aduh, kapan ngomong? bukan, Alkitab tidak mengatakan roh itu adalah Allah. Enggak, Alkitab tidak mengatakan demikian. Roh Kudus itu Allah bukan? Karena malaikat dan iblis itu juga makhluk roh. Apakah mereka adalah Allah? Oh, itu Allahnya Om Luga, wajar. Karena Om Luga Iya, ngomongnya mempercayai bahwa gantian, roh adalah tolol. Allah. Woi, bisa nggak ngomongnya gantian? Silahkan bicara. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambarnya. Berarti Allah itu ada gambarnya. Roh Kudus apa? Allah. Berarti Roh Kudus juga ada gambarnya. Gambarnya apa? Iya, laki-laki dan perempuan. Tolong. Gitu aja lu nggak Nah, ngerti. Bapak suka nusuk-nusuk boolnya Roh Kudus. Karena Roh Kudus perempuan, Ngapain Bapak lagi? laki-laki. Aduh, si anjing ini. Sekarang Om Luga tahu dia kabur. Vaksin itu 50% tanda binatang. Ya, itu ada microchipnya. Tapi masih ada harapan. Sekarang di Inggris dan di Amerika sudah akan diterapkan mandatory EKTP digital. EKTP digital itu adalah microchip 666. Barang siapa memakai tanda itu tidak bisa membeli dan menjual. Nah, jadi ini akan diterapkan di seluruh dunia. Jadi nanti kalian tidak akan bisa membeli dan menjual kalau tidak memakai EKTP digital yang adalah microchip 666. Nah, jadi ini kan pertempuran nih antara nabi-nabi dengan para pendeta-pendeta. Nabi-nabi mengatakan bahwa vaksin itu tanda binatang. Makanya hampir 80% seluruh rakyat Indonesia divaksin, termasuk gereja-gereja, gereja Betel, gereja Tiberius itu hampir semuanya divaksin. Nah, kami yang rombongan yang percaya nabi-nabi Tuhan, kami nggak divaksin. Kami kejar-kejaran lah, ya kan, waktu tahun 2020 kan. Makanya kami membangun markas pertanian mandiri di Sumatera Utara. Nah, ini sudah mau diberlakukan lagi nih, mandatory EKTP digital, dan di dalam EKTP digital itu ada microchip yang ditanam di dalam tubuh dan dipasang di dahi, di tubuh dan jadi nanti kalau kalian mau beli misalnya sesuatu nih ya, mau beli apa, beli beras, mau beli apa, itu harus pakai itu. Kalau nggak pakai itu, ya kalian nggak bisa beli beras.
Tapi Tuhan bilang, barang siapa memakai tanda binatang itu, dia akan minum anggur cawan murka Allah dan akan disiksa dengan belerang sampai selama-lamanya. Di Wahyu pasal 14 ya, nanti bisa dibaca Wahyu pasal 14. Dan dikatakan bahwa tanda binatang itu adalah 666 alat jual beli. Nah, jadi Persatuan Gereja-Gereja di Indonesia, PGI di Indonesia itu sudah resmi akan menerima microchip. Tapi kalau kita yang di grup para nabi itu kita menolak tanda binatang, kita menolak microchip. Nah, jadi saya bukan sarankan ya, saya ajarkan kepada kalian bahwa jangan pernah menerima microchip yang akan diberlakukan sebagai KTP. Coba silakan tanggapannya. Bagaimana dengan orang yang hidup di US ini, kan apa-apa semua harus pakai vaksin. Iya, secara pekerjaan juga ya, kantor itu ya perusahaan mewajibkan karyawannya untuk vaksin. Ya. Jadi bingung juga kan. Jadi gini, kita ini kan sudah detik-detik mau kedatangan Tuhan. Masa sih di detik-detik mau kedatangan Tuhan kita masih mikirin gua mau makan gitu loh. Emang selama ini kalian nggak kenyang dibikin Tuhan? Selama ini apakah Tuhan nggak pernah memberikan kalian makan sekenyang-kenyangnya? Apakah kurang berkat Tuhan itu sehingga kalian mau menyangkal Tuhan hanya demi buat makan di sistem elit global? Ketika saya menolak vaksin, baru pertama itulah saya makan sekenyang-kenyangnya sampai saya gendutnya minta ampun. Tapi orang-orang yang sudah hanya demi makan, dia divaksin, justru saya lihat hidupnya malah joran-joran. Jadi waktu itu adalah waktu saya ingin membangun markas King of King itu kan banyak sekali orang yang menyumbang ya, ada yang sampai ngasih 100 juta gitu kan. Jadi gue bilang, Tuhan ini gue sebenarnya pengungsi apa jalan-jalan sini. Tapi saya bangunlah markas itu di tanah saya di daerah Pangaribuan sana ya. Jadi saya sedang membangun tempat pengungsian di 4 titik di Indonesia, di Sumatera, di Kalimantan, sama Papua. Jadi begini, ini sudah detik-detik mau kedatangan Tuhan. Jadi bagaimana kita untuk mengatasi itu? Dharma Pongrekun juga sama dengan saya, sama Pak Dotoni. Makanya Tuhan bilang, kalian berinvestasi di desa-desa, kalian berinvestasi itu di pertanian. Karena kenapa? Karena pertanian ini usaha yang paling nggak bisa digoncang. Dan ketika nanti terjadi mandatory vaksin, mandatory EKTP yang EKTP global, kita bisa bertahan hidup karena kita sudah punya pertanian, kita sudah punya peternakan. Karena kalau kita hidup di kota nggak akan bisa. Kita akan dipaksa untuk semua kan belanja. Kalau di kota kan semua serba digital kan, mana ada beli di Alfamart masuk semua OVO segala macam. Itu udah pasti nggak bisa. Nah makanya untuk sementara waktu doang pas sebenarnya kan, kalau misalnya Tuhan izinkan kalian rapture, ya puji Tuhan. Tapi kalau nggak rapture, Tuhan bilang kalian bangun pengungsian. Pengungsian itu adalah suatu tempat berdoa dan membangun pertanian mandiri, peternakan untuk kalian bisa bertahan hidup. Nanti ketika tidak bisa lagi kalian bertransaksi, karena dalam satu penglihatan bukunya Mary Catherine Baxter, nanti saya search di grup ya, dia bilang orang yang tidak mau menerima microchip itu akan dibunuh, dipenggal, dimusnahkan. Nah makanya Tuhan berkata
ini adalah saat-saat yang tidak enak bagi gereja Tuhan. Makanya Tuhan bilang kita perlu membangun pertanian mandiri di desa-desa supaya kita bisa bertahan hidup gitu. Nah, karena yang namanya elit global itu akan dipaksa. Dibilang di Wahyu pasal 14, barang siapa menerima tanda binatang itu akan minum anggur caur murka Allah dan disiksa di depan mata malaikat-malaikat kudus. Jadi sekarang orang Kristen di akhir zaman ya, ketika tadi saya pulang dari Depok, saya ngobrol sama Pak Syanturi di salah satu warung, saya ngobrol-ngobrol, kita ngobrolin akhir zaman, tiba-tiba Tuhan kayak ngomong sama gue gitu loh, ini lo harus sampaikan ke mereka, karena di dunia ini nanti manusia hanya dinilai dari dua macam jenis manusia, yaitu orang yang menerima tanda binatang dan orang yang menolak tanda binatang. Dan perlu kalian ketahui bahwa Eris TV, Elia Miron, Rudy Yohanes, Bom Surombom itu resmi menerima microchip, dan mereka bilang itu adalah untuk kesehatan. Dan ketua GBI juga dan PGI itu juga sudah menyatakan resmi bahwa mereka akan menerima microchip. Nah, artinya hanya kita lah yang berada di kumpulan para nabi-nabi yang menolak microchip. Ini sangat mengerikan. Dan setelah saya sampaikan ini kepada Muslim, dan Muslim juga mengatakan, bang, gue ikut kalian deh, gue mau menolak microchip itu, gimana caranya untuk lepas dari pemaksaan itu? Ya gue bilang, iya memang harus mengadakan pengungsian, kita bangun pertanian mandiri di desa-desa, tetapi bukan cuma itu aja. Pertanian mandiri itu hanya sementara, karena akan terjadi pengangkatan gitu loh. Nah, ada suatu berita yang nggak enak ya, ada penglihatan, memang penglihatan orang yang divaksin itu sudah tidak bisa rapture gitu ya. Jadi tapi ada juga satu teman saya, dia dokter, dia udah divaksin, tapi dia mendapatkan penglihatan, kok dia bisa rapture, atau mungkin karena dia minta ampun atau seperti apa, dia minta ampun sama Tuhan. Jadi saran saya, kalian yang sudah mengetahui kebenaran ini, kalian mengangkat tangan kepada Tuhan, kalian berdoa, Tuhan maafin saya bahwa saya sudah menerima vaksin, dan vaksin itu adalah bagian dari tanda binatang. Kenapa saya bilang vaksin itu bagian dari tanda binatang? Karena pemilik microchip dan pemilik vaksin itu orangnya satu orang. Benar nggak? Pemilik vaksin Bill Gates, yang akan mengadakan microchip juga Bill Gates. Berarti itu kan satu produk, cuma produk pertama dan produk kedua. Dan Bill Gates itu kan elit global, Rothschild dan Rockefeller. Mereka punya program itu. Elit global itu kan 1% manusia menguasai aset seluruh bumi. Itu elit global. Dan mereka lah adalah antek-anteknya Lucifer, yaitu menjalankan pekerjaan-pekerjaan dari binatang itu. Oke, Nabi, ada tamu Nabi. Silakan. Hai, Silakan kasih tanggapan. Gema. Iya, Shalom, Gema. Salam semuanya, shalom. Ya, halo. Gema ini Kristen, Katolik, Ortodoks, dan Muslim. Saya Protestan. Duit kasih tema dong, biar ketahuan kemalapan. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Microchip 66. Belum, nggak ada. Saya cuma mau dengar-dengar aja dulu. Aduh, ini Nabi minta, ya Nabi. Iya, jadi gini. Dia sih pengetahuan gitu. Jadi gini, untuk menghentikan perdebatan, memang kita harus ngomong microchip. Karena Muslim juga harus gua ajak ngomong microchip, iya kan? Karena kalau nggak kita ngomong microchip ini akan apa ya? Maksudnya, Bang, maaf, 66-nya kurang satu huruf, satu angka. Ya, sorry. Mesti 3 angka, triple. Oh ya, sorry. iya. Oke.
Jadi gini, orang Muslim kan masih sibuk nih debatin Yesus Tuhan. Nah pertanyaannya gini, lo mau debatin Yesus Tuhan, intinya lo mau pakai apa enggak? Karena manusia di bumi ini cuma akan dilabeli dengan dua jenis manusia, yang pakai dan menerima. Yang pakai dibakar, yang menolak akan ikut pengangkatan dan akan memerintah bersama Yesus Kristus di awan-awan dan akan datang kembali bersama Yesus. Makanya karena ini sudah diterapkan, ini baru berita ini saya baru dengar dari berita pihak pemerintahan Inggris sudah menerapkan microchip di Inggris dan barang siapa penolak nggak akan dapat pekerjaan. Nggak akan dapat, itu di Inggris ya. Nah ini juga di Amerika juga Donald Trump juga udah ngomong akan harus memakai mark tanda eKTP untuk proses transaksi digital. Ini juga akan ke Indonesia bentar lagi karena semua, makanya ada program di Indonesia namanya digitalisasi rupiah. Jadi digitalisasi rupiah ini akan nanti mengarah ke microchip. Jadi semua seluruh bumi akan dipasangin microchip. Nah makanya kita jauh-jauh hari sudah harus persiapkan bagaimana cara menghindarinya. Nanti saya share di grup ya, ada suatu penglihatan dari Alan Goma. Tuhan Yesus mengatakan seperti ini, bahwa umatku sudah tidak bisa lagi hidup enak karena ini udah hari-hari terakhir, dan aku menyuruh umatku untuk berinvestasi. Kalian berinvestasi di pertanian, karena bisnis yang paling kuat di akhir zaman ini adalah bisnis pertanian, peternakan. Itu yang paling kuat, itu yang membuat kalian bisa bertahan hidup. Nanti kalau bisnis-bisnis lain itu sudah semua udah pakai digitalisasi. Lo mau buka toko, lo makan di warteg aja pakai QRIS kan? Sekarang nanti orang makan di warteg nanti itu udah pasti pakai microchip, di scan di setiap warteg. Gimana lo mau bisa makan di warteg aja microchip ya kan? Mending kita bangun pertanian di pedesaan. Nah disitulah kita menginjil, membangun gereja, membangun gereja dan memberitakan Injil sampai pengangkatan itu. Jadi waktu itu ada seorang ibu mendoakan saya, namanya Ibu Yuyun, dia seorang pembawa syafaat dari Mahanaim Ministry. Ketika dia mendoakan saya, dia bilang gini, Bang Luga, saya dapat penglihatan tentang Bang Luga. Iya Bu, apa? Bang Luga ini adalah Kopassusnya Tuhan. Bang Luga, Tuhan bilang tidak rapture. Kenapa tidak rapture Bu? Tapi bukannya Bang Luga tidak rapture, maksudnya gini, Bang Luga ini rapture, tapi Tuhan berikan tugas untuk menemani orang-orang yang tertinggal yang ada di bumi. Karena ketika orang itu tertinggal, Roh Kudus kan sudah tidak ada lagi, akan kacau balau. Jadi Bang Luga mendampingi mereka supaya mereka menolak tanda binatang. Jadi ini tugas saya, diberikan oleh Tuhan Yesus untuk mendampingi orang-orang yang tertinggal. Pengangkatan itu saudara-saudara jangan mau dibohongin oleh pendeta. Pengangkatan itu nggak sampai 10 tahun lagi, mungkin 7, mungkin 5, mungkin 4. Jadi udah nggak lama lagi. Jadi saya tidak bilang tanggal 23 Desember atau beberapa, tidak, tapi memang udah dekat banget gitu loh. Jadi nggak ada lagi waktu untuk nggak ada lagi waktu untuk kita mau jalan-jalan lah, mau ke Hong Kong. Udah nggak ada waktu. Kita hanya waktu untuk mempersiapkan diri untuk pengangkatan dan mempersiapkan diri kita apakah kita layak akan ketemu Tuhan. Karena sebentar lagi akan terjadi pemaksaan di kota-kota besar, dan kalau nggak dipaksa itu pasti akan dibunuh. Nah, sekarang di Inggris saja katanya kalau tidak pakai eKTP digital nggak boleh dapat pekerjaan. Nah, udah mulai ngancem kan? Nanti lebih ekstrim lagi, bisa dipenggal, bisa dibunuh. Kira-kira seperti itu. Silakan, Anda mau ngasih tanggapan? Ini Gemma tapping di bawah Nabi, kayaknya kurang paham ini. Bisa Kawis bisa digedein nggak layar Luga? Sorry Bang Luga, maaf ya. Tuh datanya tuh.
Mengenai apaan? Raptur. 4 tahun lagi, 5 tahun lagi, bingung saya tuh. Bukannya dibilang saat itu datang seperti pencuri, nggak ada yang tahu. Anak pun tidak, hanya bapak yang tahu. Kan saya udah bilang dari tadi. Sebelum dia saya kan datang, tadi udah bilang sama kamu bahwa tanggal dan waktunya itu nggak ada yang tahu. Tapi sudah deket, iya. Bukan berarti karena nggak ada yang tahu lo bilang 5.000 tahun lagi Yesus datang. Itu kan kurang ajar mulut lu. Si borjong ini. Yesus itu udah mau datang, udah deket banget. Makanya di Inggris sudah terjadi mandatory microchip. Kalau itu sudah terjadi, berarti udah detik-detiknya, udah tinggal dikejar-kejar, lo baru rapture. Kok nggak ada yang tahu sih? Ya silakan Bang Lewi lanjut. Bang Lewi lanjut, tadi apa yang mau diomongin? Iya, jadi itu Wahyu 13 tadi ya. Wahyu 13 itu ya kan sebagai tanda bahwa nanti semua manusia di muka bumi ini, bisa nggak tolong digedein layar saya, Kak Dewis, mohon maaf nih, baik yang kecil maupun yang besar, ya kan, yang kecil maupun yang besar, tua maupun yang muda, ya kan. Siapa sih yang Oke lanjut. Iya, itu semuanya akan dipasangin microchip, kan? Tanda 666. Sebentar saya baca dulu ya. Iya. Aduh Tuhan, mati. Ya. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual daripada mereka yang tidak dapat membeli dan menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Aduh, ininya kurang itu ya. Dan bilangan itu adalah 666. Oke, dan lanjut. Nah, ini efeknya nih bagi yang menerima tanda bilangan itu, ya kan, tanda bilangan itu. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, sebentar ya Bang. Ya. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jika seorang menyembah binatang atau patungnya itu dan menerima tanda pada dahi atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patung itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Oke, silakan dilanjut Bang Nabi. Itulah efeknya. Jelaskan di situ kan, barang siapa menerima tanda binatang. Tanda binatang itu adalah alat menjual dan membeli.
Wahyu pasal 13, barang siapa tidak memakai tanda itu tidak bisa membeli dan menjual. Maka karena tanda binatang itu adalah alat jual beli, berarti itu adalah microchip. Tapi gereja, pendeta, tolol mengatakan microchip itu adalah sifat-sifat jahat, sifat-sifat busuk. Dasar kurang ajar. Masa alat jual beli dibilang sifat jahat? Itulah cara pendeta menghancurkan umat Tuhan. Nah, makanya kami sebagai nabi-nabi dan rasul-rasul Tuhan mengajarkan kepada umat Tuhan, jangan kalian dengerin pendeta anjing. Kenapa saya bilang begitu? Karena mereka menipu umat sehingga sekarang PGI dan GBI sudah resmi akan menerima microchip. Tuh bayangin. Dan sudah banyak nabi-nabi di seluruh dunia. Nabi itu bukan cuma saya aja, banyak nabi. Ya, di Amerika juga banyak nabi. Sudah mendapat banyak penglihatan bahwa memang microchip itu adalah alat jual beli, yaitu EKTP. Semangat. Ya. Ya. Jadi artinya semua kita di sini di Titanium khususnya kita resmi menolak microchip, titik. Ya. Jadi kita nggak usah bilang pokoknya kita tidak bisa kompromi ya, walaupun kita diiming-imingin apapun kita tetap menolak microchip dan tanda binatang itu ya. Jadi tadi masalahnya Tuhan tadi sore ngomong sama saya jelas sekali. Tuhan bilang lo harus ngomong hari ini, lo harus mulai ngomongin ini. Perdebatan itu udah mulai perdebatan itu ada akhirnya. Ya kita nggak akan ngomongin Roh Kudus ibu, memang Roh Kudus adalah ibu, kita juga akan ngomongin itu, tetapi ada yang urgent juga bahwa milik setan dan milik Tuhan hanya ditentukan oleh tanda itu. Makanya dibilang sebarang siapa menerima tanda itu nggak ditanya, woi ini oneness ya, lo apa lo Tritung, lo apa sih? Oh gua ini Marsion. Enggak Tuhan enggak ngelihat Marsion apa kek. Intinya lo nerima tanda itu lo menerima anggur cawan murka Allah. Jadi kita harus mempersiapkan. Jadi bagaimana solusinya? Solusinya adalah kita harus membangun pertanian mandiri. Ya, ini dari dulu dari tahun 2022 ini udah visi misi kita membangun pertanian mandiri di daerah Sumatera. Ya, jadi kita nanti tidak tergantung lagi ke Alfamart, ya. Kita tidak tergantung lagi ke Indomaret, karena kalau di Indomaret semua udah pasti microchip. Jadi kita punya peternakan sendiri, kita punya perikanan sendiri, dan kebetulan juga di sana memang bisa kita hidup bahkan berlimpah-limpah. Jadi inilah salah satu program kita adalah membangun pertanian mandiri, yaitu pengungsian, karena ketika nanti pemaksaan itu terjadi, kita sudah punya makanan sendiri, nggak perlu kita tergantung sama Indomaret, ya, ataupun sumber-sumber makanan di toko-toko di kota. Nah, tapi Edis, Bob dan kawan-kawan itu dengan senang hati menerima microchip. Jadi kejelas ya, artinya memang mereka dajjal. Wajar lah kalau Tuhan Yesus mendapatkan kita diberikan penglihatan kalau Edis itu masuk neraka ya gara-gara itu. Dia tidak pernah mengajarkan hal seperti ini, bahkan dia sendiri pun akan menerima microchip gitu, seperti itu. Oke. Jadi saran saya kepada Rindu, Duis, semua Bang Troy jangan menerima microchip, termasuk juga buruh perdede yang di bawah. Ya. Oke. Jadi gitu. Jadi karena nanti rencana Udin Petot akan meminta kepada Lucifer supaya ditanam microchip di pantatnya dan jadi awak nolak, dia mau daftar pula. Karena dulu waktu di GBI juga Gereja Betel Indonesia satu International Betel, masa dibikin jadi penusukan vaksin? Tapi kalau misalnya itu wajib Nabi, misalnya kayak kita harus perjalanan penerbangan gitu kan, itu kan kayak dulu kan COVID tuh kan wajib nunjukin vaksin kan. Kayak di perusahaan-perusahaan juga kan biasanya kan mewajibkan karyawannya untuk
begitu. Betul. Nah, takutnya Beginilah. iya wajib gitu kan, keharusannya gimana? Gini itu Rindu. Jadi gini, bagi yang banyak duit pasti dong pengen terbang Singapura, Hong Kong, Dubai. Itu kan kenikmatan tertinggi bagi orang yang berduit. Tetapi itulah Lucifer kan lebih cerdik dari manusia. Mana yang paling enak itu yang justru dilarang gitu. Jadi gini, teman saya Pendeta Damai Syahan ya, ketua Batak Blok M, ketika saya bilang dia jangan vaksin, dia cuma ngomong gini kok, bukan nanti saya lapar, nanti saya nggak bisa beli beras. Dia cuma bilang, saya mau jalan-jalan ke luar negeri, gimana dong? Artinya, bagi dia, Tuhan itu nggak ada artinya dibanding dia jalan-jalan ke luar negeri. Bahwa jalan-jalan ke luar negeri itu jauh lebih penting dari hidup kekal. Itu loh. Paham kan? Paham, betul Bang. Bahwa nggak ada artinya Tuhan itu dibanding lo ke Hong Kong, lo ke Singapura. Itu ke Singapura itu jauh lebih indah daripada lo memperoleh hidup kekal bersama dengan Tuhan. Betul. Sebenarnya Bang Luga Makanya dibilang tidak bisa membeli dan menjual, artinya tidak bisa transaksi. Dan rata-rata alasan yang tertinggi orang menerima vaksin bukan karena lapar, bukan karena takut apa, cuma dia nggak bisa ke Australia. Nah, betul Bang, itu betul. Tahu sendiri kalau konglomerat dikit-dikit makan siang di Hong Kong, makan sore di Singapura, makan malam di neraka. Betul banget Bang. Makan malam di neraka. Tapi kalau misalnya orang-orang kan gini dong, kan dia kan pengen makan malam di Hong Kong kan, terus makan siang makan pagi di Hong Kong, makan siang nanti dia di Singapura, terus makan malam di New York, baru Tuhan kesel kau sarapan gini tapi di neraka kata Tuhan. Jadi artinya gini, Rindu, ini kalau kata Rasul Petrus ya di dalam tulisannya bilang ini, peringatkanlah kepada orang-orang kaya supaya jangan mengumpulkan harta di hari yang udah mau kiamat. Artinya ini sudah detik-detik terakhir, sudah dunia mau runtuh, semua akan dipaksa, akan terjadi hari kemurkaan. Makanya kita sudah tidak perlu lagi memikirkan bagaimana supaya harta saya bertambah banyak, tetapi kumpulkanlah hartamu di surga. Yesus berkata, apa gunanya seorang memperoleh seisi di dunia ini apabila dia tidak kaya di hadapan Tuhan. Betul. Dan firman Tuhan berkata, malam ini juga akan diambil hartamu daripadamu. Jadi nomor satu adalah begini, gimana kita menghindari tanda binatang itu dulu. Aku jujur, menurut aku sebenarnya aku siap kok nggak ke Singapura pun asalkan gue hidup kekal gitu loh. Walaupun juga sebenarnya sebelum hal itu terjadi Tuhan juga akan bawa saya keliling dunia. Jadi ada waktunya. Kita akan diberikan waktu untuk menikmati hidup ini, tapi dalam waktu yang singkat, Tuhan bilang. Tapi setelah waktu yang singkat itu, disitulah kita mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan yang sudah tidak lama lagi. Sudah tidak lama lagi artinya ini di Inggris sudah mulai mengancam rakyatnya untuk pasang EKTP digital. Kalau nggak pasang, itu nggak boleh kerja. Kalau nggak boleh kerja, berarti nggak makan kan? Ya. Tapi percayalah, kalau engkau mentaati Tuhan, Tuhan yang akan pelihara hidup kamu. Sayalah orang, ketika tidak terjadi pemaksaan vaksin, saya susah hidupnya. Ketika terjadi pemaksaan vaksin, duit saya banyak ya minta ampun. Kerjaan saya dulu, aduh gila, makan jalan-jalan makanya kok kenapa ya? Oh, justru di waktu orang lagi terjadi pemaksaan vaksin, saya berlipat. Nah, makanya artinya gini,
kau nggak usah khawatir masalah nanti kamu mau kerja apa, karena yang memegang nafas kita itu Tuhan gitu loh. Kita harus lebih percaya kepada firman daripada percaya kepada kekuatan kita, pekerjaan kita, bisnis kita, aset kita, tanah-tanah kita. Kita nomor satu kan Tuhan. Kumpulkanlah hartamu di surga, maka ya puji Tuhan. Bang Releba, tolong monitor. Bang Releba, Bang Lewi. Halo, Bang Lewi. Nah, jadi Bang Lewi inilah yang pernah melihat rumah saya di Yerusalem Baru tuh kayak istana. Dan mobil saya Rolls Royce di Yerusalem Baru. Nah, artinya kumpulkanlah hartamu di sorga. Supaya ngapain kita ngumpulin harta di bumi kan? Jadi di kedatangan Tuhan Yesus ini udahlah fokuslah ke Tuhan, nggak usah lah mikirin dunia ini lagi, mau ngapain lagi sih, Tuhan udah mau datang, ya kan? Bukan karena Tuhan mau datang juga, ya kan? Kita cari hatinya Tuhan, itu yang penting ya. Saya rasa seperti itu. Jadi gak usah pikirin mau nggak ada kerja kayak Tuhan sanggup ngasih pekerjaan kepada kalian. Tuhan sanggup ngasih makan, asalkan kalian percaya dan beriman taati firman Tuhan. Itu nomor satu. Oke, silakan lanjut. Kadang omongan Bang Apa lagi? brilian ya. Ini Bang. Apa? Brilian, jenius gitu omongan Bang. Terus? Brilian. Ya sebelumnya juga jenius lah. Bagaimana? Jangan lo bilang kadang, kan selalu. Roh Kudus perempuan juga brilian. Sekarang ini masuk microchip. Silakan. Bagaimana cara mengumpulkan harta di surga Bang? Nah itu gimana Bang? Jadi gini, waktu itu si Ray dari Makassar teman saya, dia dibawa ke sorga. Dia kayak visi atau penglihatan gitu ya. Jadi dia bersama dengan malaikat melihat saya duduk di singgasana emas dengan mahkota berlian. Istananya 10 kali lebih besar dari istana negara. Dan malaikat itu berkata seperti ini. Inilah Luga Tambunan yang sudah menghabiskan hartanya untuk memberitakan Injil. Dalam hati saya, Tuhan, emang harta apa yang gue punya sehingga gue menghabiskan harta sehingga gue bisa dapat kerajaan di surga, duduk di atas tata. Gue tanya-tanya, emang harta gue apa sih Tuhan? Dia bilang gitu. Lalu Tuhan memberikan pengertian sama gue begini. Saya masih ingat waktu saya umur 19 tahun, saya itu mau main musik keliling dunia di kapal pesiar, mau menjadi artis lah gitu kayak. Saya kan pemain bass gitu kan. Saya udah punya band yang siap tempur lah gitu dan mengumpulkan harta di bumi. Ketika saya udah siapkan segala sesuatunya, Tuhan berbicara kepada saya, anakku, tinggalkan semua rencanamu itu dan engkau memberitakan Injil. Saya kan, waduh Tuhan, nanti gue makan dari mana? Gue bukan dari mana, pikiran gue dunia banget lah gitu kan. Tapi karena Tuhan mau ngomong sama saya, kamu jangan main musik di kapal pesiar, tapi kamu ngamen lagu-lagu rohani. Tuhan bilang gitu sama gue. Waduh, ini ngapain lagi pula gue yang cuma aku suruh ngamen. Janganlah Tuhan, gue bilang gue ini kan pemain bass, apa kata dunia gitu kan. Tapi Tuhan ngomong sama gue. Tapi karena hati gue sudah tidak kuat lagi, akhirnya gue bilang, ya Tuhan, jadilah kedam. Gue langsung nangis di situ langsung. Sejak saat itulah gue nyanyi lagu rohani, ngamen di bis-bis, khotbah, memberitakan Injil. Itu kapan Bang? Dan itu udah nggak pernah lagi tuh. 2000, hampir tahun 2000 lah kalau nggak salah. 2002 kalau nggak salah. 2001 2002 itu gue udah mau go internasional waktu itu kan. Gue udah main di kafe, udah mau keliling dunia lah kan gitu kan. Band gue juga dulu orang-orang hebat lah. Dulu drummer gue tuh Nyong Sen Loko, yang main drummer di Sen Loko itu si Webster tuh dulu drummer gue. Nah, akhirnya gue lakukan apa seperti yang Tuhan mau. Gue nyanyi lagu rohani di bis, gue ngamen, Roh Kudus turun. Wah, tapi gue suka cita walaupun duit gue nggak seberapa. Tetapi sejak dari situlah Roh Tuhan berkuasa sama gue. Makanya ketika si Bang Ray dari Makassar, Bang, gue mimpi lo Bang, ngeri banget lo Bang.
malaikat itu ngomong, inilah Luga Tambunan yang sudah menghabiskan seluruh hartanya untuk kerajaan Tuhan. Gue punya tanah di daerah Sumatera Utara. Itu warisan dari kakek gue, karena kakek gue cucu nomor 1, bapak gue pun nomor 1. Jadi hampir seluruh tanah yang ada di situ gue yang punya, gitu kan. Dan itu pun gue kasih buat Tuhan gitu loh. Aduh, bisa aja kan gue mau bangun rumah, gue bangun hotel gitu. Tuhan, gue bilang, Tuhan, ini tanah ini gue kasih buat lo, biar namamu dipermuliakan. Gue nangis. Rupanya itulah Bang Releba. Halo Bang Releba, monitor. Bang Releba. Oke, dia mungkin lagi jaga. Dia lagi di Dia yang jalan. melihat, salah satunya dia ya. 2 orang melihat gua. Iya, Bang Releba juga ngeliat gua naik Rolls Royce. Jadi waktu itu dia ngeliat gua naik Rolls Royce dikawal malaikat-malaikat bersayap. Gua di mobil, gua turun. Dia bilang, "Bang Luga," gitu kan. Wah, gua rame banget lah, gua dikawal. Lalu gue bilang begini, inilah hasil dari menginjil di bumi. Jadi kita bagaimana ingin punya harta di sorga, kita memberitakan Injil, menyembah. Sebenarnya kalau kamu baca nanti di kesaksiannya Pak Kyung Hyu, dia adalah salah satu pendeta yang pernah meninggal lalu dibawa Tuhan ke sorga. Cara untuk mendapatkan harta di sorga adalah berapa lama jam waktu kamu menyembah. Dihitung sama Tuhan, berapa banyak. 1 menit, 2 menit, 5 menit, 10 menit, 1 jam, 2 jam, 3 jam. Gue kalau bangun, ya, bangun, itu gue nyembah Tuhan dulu, itu bisa sampai 3 jam, 4 jam. Sampai nangis-nangis dulu. Setelah gue nyembah Tuhan 4 jam nangis-nangis, baru gue berdoa baca Alkitab, baru gue nginjil. Jadi cara mengumpulkan harta di sorga adalah pertama menyembah, yang kedua berdoa, baca firman, dan memberitakan Injil. Mungkin kalian tidak bisa menginjil, tapi jika kalian punya harta, harta kalian. Karena di sorga ada satu orang yang punya juga rumah besar di sorga. Jadi gini, dalam kesaksiannya Pak Kyung Hyu, rumah yang terbesar di sorga adalah rumahnya penginjil. Itu Del Moody, Charles Divine, itu rumahnya besarnya minta ampun. Lalu nomor 2, rumah yang paling besar di surga adalah rumah orang yang mendanai pembangunan gereja dan penginjilan. Itu rumahnya juga besarnya bukan main. Jadi bagaimana cara lo bisa punya harta di surga? Pertama, lo memberitakan Injil. Yang kedua, lo mendukung, mendanai, mensupport penginjilan. Seperti itu. Yang 2 itu rumah yang paling besar di surga. Jadi gitu caranya.